Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini sobat, ban motor bocor halus ya sobat. Bannya sudah menggunakan ban tubeless tanpa ban dalam, sudah ditambah dengan cairan penambal otomatis ya sobat ya, sudah di dalamnya. Namun bocor halus sobat, bocornya nggak langsung habis anginnya enggak, tapi 2 hari 3 hari agak kempes gitu ya sobat. Jadi bocor halus sobat. Nah, bocor halus biasanya kami ini sobat menggunakan beberapa toolsnya ya sobat ya, karena bocor halus ini biasanya kawat ataupun paku kecil, besi kecil gitu ya, atau mungkin ada pecahan kaca beling yang kecil, atau mungkin ada kerikil ya, pecahan batu kerikil kecil yang lembut tapi beliau masuk di dalam sela-sela bannya gitu ya sobat. Nah, itu biasanya membuat bocor halus sobat. Bocornya nggak terlihat tapi beberapa hari gitu bannya kempis, padahal bannya sudah dikasih penambal otomatis kan. Cairan penambal otomatis itu kan akan menyumbat bocor yang masih sesuai dengan kemampuannya gitu ya sobat. Maksudnya lubangnya nggak terlalu besar, kena pakunya, kawatnya itu nggak terlalu besar, langsung bisa otomatis diisi dengan penambal otomatis cairannya dari dalam. Nah, seumpamanya kawat ataupun besi paku kecilnya terlihat, itu sih mudah dicari ya sobat ya. Nah, ini kebetulan kemungkinan kawatnya kecil sobat, jadi besinya besi paku atau kawatnya itu besinya kecil, masuk di sela-sela permukaan bannya gitu ya sobat. Nah, itu membuat bocor halus nggak terlihat sobat. Nah, ini aja terlihatnya kecil sekali sobat, namun ini juga berpengaruh. Jadi bocornya nggak langsung angin bannya habis ketika dipompa, tapi 2 hari gitu kurang lebih ya, 2 hari 3 hari baru banyak kempis. Nah, biasanya itu kawat ataupun besi ya semacam kawat atau besi kecil gitu ya sobat, itu nyelip di bannya, dan itu harus diambil sobat, harus diambil. Nah, ini biasanya peralatannya kami menggunakan loop sobat ya, karena untuk mempermudah ya sobat ya, untuk memperlihat ini kaca pembesar untuk lebih mudah mencarinya. Kemudian dapat juga dengan itu sobat air sabun ya, cairan air sabun. Kemudian ini sudah ada cairan penambal otomatisnya satu ya sobat ya, biasanya roda depan maupun belakang sepeda motor bebek biasanya satu ya sobat, cukup lah 350 cc ya, kalau mili ya 350 mili itu sudah cukup untuk ban depan satu, ban belakang juga satu. Itu motor bebek. Kalau motor yang cowok yang lebih dimensi bannya lebih besar, mungkin untuk cairan penambal otomatisnya ditambahin ya sobat ya, disesuaikan dengan kebutuhan nih sobat, monggo disesuaikan saja. Kemudian ini ada tang sobat, ada tang untuk ngambil kawat kecilnya itu sobat. Kemudian ada ini pengukur tekanan ban, itu ada tip X ya sobat, tip X yang buat alat kantor, alat tulis gitu ya, itu biasanya buat menandain oleh kami supaya nggak lupa sobat. Kita ngeliat satu putaran permukaan bannya ini semua, nanti kalau semuanya ada celah kecil yang berpotensi itu menjadi bocor halusnya, kita akan kasih tanda dengan tip X-nya supaya lebih mudah sobat ingat, nggak lupa gitu ya. Karena biasanya ini kebetulan yang ini sobat, ini ada 2 kawat kecil sobat, yang ini ya itu ada 2 kawat kita temukan. Kalau yang ini hanya satu sobat, hanya satu tapi kecil kawatnya, nggak terlihat lah, nggak begitu terlihat dengan mata sepintas, itu nggak terlihat lah dengan mata pembesar kaca pembesar ini loop terlihat sobat besinya. Nah, kemudian menggunakan ini sobat obeng kecil ini ya, obeng yang kecil, nanti kita ambil pelan-pelan gitu sobat. Mengambilnya juga jangan terlalu dalam ya, takutnya banyak ini ya malah sobek gitu ya, amit-amit nggak minta. Pelan-pelan saja sobat, telaten, sabar. Dengan obeng yang kecil kita ambil kawat kecilnya ini. Nah, mudah-mudahan berhasil sobat, mudah-mudahan berhasil. Kemudian ini sobat disclaimer juga ya sobat ya, hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa produk A, produk B lebih baik daripada produk B gitu ya sobat, enggak ya sobat.
karena setiap peralatan tools equipment tukang mempunyai ciri khas sobat, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan budget. Oke, lanjut ya sobat ya. Jadi disclaimer ya sobat ya, hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat rekan-rekan, karena tiap-tiap peralatan tools equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia, gitu ya sobat ya. Jadi ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan juga ya sobat. Biasanya kami ban boot brush ini kan sudah tidak menggunakan ban dalam. Nah itu sudah ditaruh juga di dalamnya ada cairan penambal otomatis sobat. Nah kemudian ban yang bocor halus sobat itu kan ada rentang waktu harinya gitu ya sobat ya. Tapi kalau kempesnya langsung seketika terus ada bunyi ngeses atau bunyi bocornya di sebelah mana, itu kan mungkin lebih mudah ya sobat ya ditemukan. Oh ini posisi bocornya di sebelah sini kan, itu gitu ya sobat ya. Nah ini bocornya halus, lubangnya halus, kawatnya kemungkinan kecil ya sobat ya, jadi nggak terlihat, sepintas nggak terlihat sobat. Kemudian untuk kita juga harus ini juga ya sobat, cek lihat juga untuk bagian ventilnya sobat, ventilnya ini. Terus kemudian kalau peleknya racing kan mungkin tidak ada jeruji kan, mungkin lebih rapat ya sobat ya, benar-benar solid ya. Kalau ada ruji-ruji ya di antara rujinya itu juga harus dicek dengan air sabun sobat, apakah ada dari bocor dari sela-sela jerujinya gitu ya. Nah ini jeruji namun sudah menggunakan ban tubeless, sudah dikasih cairan penambal otomatis. Kami menggunakan mantel gitu ya sobat, di antara di sekeliling jeruji-jerujinya itu ditutupin dengan ban dalam sebagai mantel gitu ya. Kami menggunakan ban dalam matic gitu ya, yang ringnya lebih kecil, ring dimensi peleknya lebih kecil, jadi benar-benar kencang gitu ya di dalam untuk sebagai mantel jerujinya biar nggak bocor melalui jeruji-jeruji itu harapannya begitu sobat. Kemudian untuk terkadang bannya jadi terasa ini sobat, geol-geol gitu sobat, istilahnya nggak stabil, agak nggak stabil, jadi agak terasa geol-geol, atau kalau bahasa daerah sini ya geol-geol itu ya sobat ya, kurang stabil. Karena biasanya kalau ban bocornya halus itu kan ketika di posisi kawatnya ini belum diambil yang kecil ini, ketika dikendarain menggunakan terkena tekanan, beliau akan bocor sedikit demi sedikit sobat, jadi akhirnya agak terasa geol dikit. Nah cuman untuk roda ban menggeol itu juga faktornya ada beberapa ya sobat ya. Faktornya juga dicek juga nggak stabil gitu, atau goyang ke kanan ke kiri, geol itu juga roda motor juga dilihat juga ya sobat, kondisi dicek lakarnya goyang apa enggak, seperti ini kan sudah terlihat ya sobat semuanya. Lakar yang kiri atau yang kanan atau yang bagian tengah itu goyang terasa sobat. Kalau sudah sudah aus dan sudah mulai agak rusak, biasanya goyangnya agak kencang sobat. Nah, itu juga pengaruh lakar. Kemudian as roda besi ini yang dari untuk sebagai penumpu ya roda ban itu juga berpengaruh juga seumpama ya. Tapi biasanya sih jarang sobat, biasanya ini jarang. Kalau nggak bengkal, masih lurus, masih oke, nggak begitu aus, biasanya sih oke aja, nggak masalah gitu ya. Biasanya kita cek aja sobat, untuk as besi rodanya dicek. Kemudian shock breaker ini sobat, ini baut ini juga dicek ya sobat ya, kendor atau kencang gitu ya, kanan kiri
yang sebelah situ juga dicek juga. Terus bagian atas sobat, di atas ini shockbreaker kan ada baut yang apa baut yang terpasang ke sasis ya, ke bodi sasis si atas gitu ya, itu juga semuanya enggak apabila seumpama enggak kencang bautnya itu juga ada gerakan juga, jadi kadang-kadang enggak begitu stabil, itu juga harus diperhatikan ya. Biasanya ini itu juga bagian atas sama bagian bawah. Atas ini ada baut seperti ini juga, itu dilihat juga goyang atau enggak. Terus kemudian kita lihat di swing arm sobat. Swing arm itu bagian depan itu ada swing arm, ada as besi swing arm itu dari kiri menuju ke kanan sana. Swing arm ini ya sobat ya, swing arm ini ya dari sini ke sana ya. Ini swing arm itu di sana juga baut sama as besi swing armnya dilihat kencang apa tidak. Terus di swing arm juga di dalam ada bantalan bantalan karet ya, seperti bantalan karet namanya apa itu, bantalan untuk swing arm itu juga dicek juga bisa ya sobat. Cuma dilihat dari gerakan ini juga kadang-kadang kalau semua sudah terlalu kocak gitu, terlalu goyang gitu ya, itu terlihat juga. Nah itu untuk bantalan swing arm, seumpama sering melewati jalan yang banyak lubang atau tidak rata atau bumpy gitu ya jalannya, itu dapat terpengaruh gitu ya sobat. Tapi kalau jalanan yang dipakai oleh kendaraan itu harian itu jalannya mulus baik, biasanya untuk swing arm itu yang as swing arm sama bantalan karetnya istilahnya masih oke lah, biasanya lebih awet gitu ya. Tapi kalau sering melewati jalan yang jalannya banyak lubang, bumpy, terus nggak rata, itu biasanya mempengaruhi sobat untuk bantalan swing arm itu. Tapi kalau di kesehariannya melewati jalan perkotaan yang mulus, biasanya sih awet sobat, nggak masalah ya. Tapi ya kita lihat juga di swing armnya itu sobat, itu kita juga lihat juga swing arm. Kemudian untuk yang roda belakang sobat, kalau roda depan juga kita lihat juga asnya roda depan, terus laker bearingnya di dalam juga kita periksa juga ya sobat ya, lihat apakah goyang apa enggak. Terus kemudian peleknya juga ya sobat ya, pelek depan belakang ini dilihat peyang apa enggak, maksudnya peleknya stabil lurus apa enggak, itu juga harus dilihat juga ya sobat. Kalau yang pelek racing seperti ini mungkin lebih ini ya sobat, maksudnya lebih tahan ya. Tapi ini pun kalau ada lubang agak besar tetap dihajar di jalan ya, tetap dapat eman-eman ya sobat, di eman-eman lah untuk pelek racingnya. Walaupun beliau lebih solid itu, lebih rigid, lebih kuat, tapi kan kalau melewati jalan yang lubangnya besar dikendarai tetap dihajar, lubangnya besar ya tetap beresiko untuk pelek racingnya peyang gitu ya sobat ya. Itu juga istilahnya nggak lurus, itu juga harus diperhatikan. Kalau yang pelek jeruji ini, yang pelek biasa ini jeruji ini juga tinggal disetelkan di tempat tukang setel pelek untuk lurus lagi juga dapat ya sobat. Itu juga nanti ada faktor juga dari jerujinya juga sobat. Jerujinya semuanya ada yang patah atau ada yang kendor, atau yang ini juga pengaruh juga sobat. Jadi ya dicek juga ya sobat, pelek maupun jeruji maupun pelek racingnya. Terus untuk roda depan naik ke atas ya sobat, di bagian atas itu ada setir itu tengah-tengah ada komstir sobat. Komstir itu juga dilihat ada bearing, ada laker, ada gotri kecil-kecil, itu juga harus dilihat udah aus apa enggak. Terus rumah komstirnya sudah aus apa tidak, itu juga pengaruh ya sobat. Komstir juga pengaruh. Kemudian shockbreaker bagian depan itu kanan kiri juga pengaruh juga ya sobat. Kalau masih bagus, masih oke sih nggak masalah ya sobat ya. Tapi kalau semuanya sudah mulai nggak center gitu ya, shockbreaker istilahnya nggak lurus banget, itu juga pengaruh ya sobat. Nah shockbreaker depan nggak lurus atau agak nggak simetris, itu juga terpengaruh sama segitiga ya sobat. Segitiga kalau daerah sini yang namanya segitiga atau Raja Wali ya sobat ya, itu bentuknya segitiga, shockbreaker depan nempel di situ. Segitiga ini
terhubung dengan komstir itu menuju ke stang atas gitu ya sobat. Itu juga pengaruh ya, faktornya ada beberapa gitu ya sobat. Tapi kalau yang simpelnya ya kita lihat di posisi bannya saja sobat. Posisi bannya kita cari untuk celah-celah yang kemungkinan mungkin ada celah sobekan kecil yang terisi oleh kawat kecil atau pecahan kaca beling gitu ya, atau pecahan kerikil kecil masuk yang tajam, atau mungkin paku kecil masuk ke dalam nggak terlihat di celah sobekan ini ya, sobekan ban. Nah itu juga pengaruh sobat. Kalau semuanya nggak diambil, cairan penambal otomatis itu kan ketika kawat ini digunakan, kendaraan digunakan terus terkena beban, beliau kan nancep keluar istilahnya gitu ya sobat. Maksudnya ada tekanan, beliau bergerak dikit, nanti masuk lagi gerak dikit, tapi beliau nggak keluar lah. Itu akhirnya kan anginnya bocor halus gitu ya sobat. Akhirnya membuat agak sedikit terasa di ban itu geol-geol gitu ya sobat, goyang dikit gitu ya, itu terasa lah. Supaya mampet ya ini harus diambil sobat. Untuk kawat besi kecilnya, paku kecilnya itu harus diambil agar nanti terisi dari dalam tekanan udara ban sama cairan penambal otomatisnya akan menambal otomatis dari dalam. Itu harapannya gitu ya sobat ya, bahasa simpelnya gitu sobat, simpelnya bahasanya seperti itu. Kemudian ini sobat ya, ya ini aja sobat, ditelateni istilahnya, bahasanya ditelateni, disabar gitu sobat, dilihat gitu ya sobat. Nah ini kita dekatkan ya sobat ya kameranya agar lebih terlihat. Ini agak jauh, nggak begitu terlihat, sebentar ya sobat ya. Oke lanjut sobat, ini peralatannya ya sobat, dilihat dari dekat ya lebih terlihat. Ini obeng kecil ini banyak fungsinya sobat ya. Kalau sobat mengikuti channel kami kan sering ya kami gunakan obeng kecil ini untuk berbagai fungsinya, keperluan itu untuk servis motor itu atau mobil atau elektronik. Ini cukup banyak fungsinya sobat ya. Ini terus kemudian ya kebetulan ini juga berfungsi juga untuk ngambil ini sobat, ngambil ini sobat, ngambil, mudah-mudahan terlihat. Ini ada kawat kecil sekali sobat, ini kawatnya di tengah-tengah. Kami kasih ini ya sobat, tip X ya, tip X agar lebih mempermudah satu sekeliling biar nggak lupa kita ya sobat, hanya untuk menanda supaya nggak lupa. Kemudian kita gunakan pengukur tekanan ban ya sobat ya. Kemudian ini tang untuk ngambil ya sobat, nanti untuk ngambil dibantu congkel kecil-kecil. Kemudian ini cairan sabun ya sobat ya, sama kuasnya supaya mempermudah dibuat. Nah ini kebetulan kami gunakan ini ya sobat ya, untuk penambal otomatisnya, mantap, mantul ini. Oke baik sobat, kemudian kita lihat ke ini ya sobat, ke posisi lubang ini sobat. Mudah-mudahan terlihat ya sobat. Nah ini sobat, mudah-mudahan terlihat sobat. Nah ini ini sobat, sebentar kita dekatkan lagi. Nah ini sobat, ini di tengah-tengah ada kayak semacam sinar semacam pantulan sinar seperti stainless gitu ya, seperti besi gitu ya. Ini biasanya kawat kecil sobat, ini di dalamnya atau kayak besi kecil gitu ya. Nah itu sobat. Kemudian kita putarkan lagi juga ya sobat. Kita putar juga sobat.
untuk bannya gitu sobat, satu putaran roda penuh gitu ya, 360 derajat. Kita pelan-pelan cari celah-celah yang terkena goresan dari benda yang di jalan gitu ya sobat, benda atau kawat kecil atau apa yang kemungkinan di situ ada kawatnya itu sobat, ada serpihan kawat atau kaca yang kecil atau kerikil kecil yang tajam masuk gitu sobat. Nah ini biasanya kami ini sobat, contoh ya sobat, ini kami tandai dengan tip X sobat, kita tandai dengan tip X. Ini ada lubang kecil sobat, kayak semacam, nah ini sobat, terlihat ini ada sobekan kecil sobat. Ini juga kita cek sobat. Nah, kemudian ini ada lubang kecil juga sobat, itu kita cek dengan ini sobat, sebentar. Nah ini sobat, lubangnya sobat, kita cari yang sesuai, pakai yang lubang. Nah ini contoh sobat, yang ini ya kita cari sobat, kita buka sedikit di sini dengan ini ya, tapi pelan-pelan ya sobat, dengan obengnya kecil ini yang obeng min ya, bukan yang plus ya, obeng yang min. Kita buka celah ini sedikit-sedikit sobat, nanti terasa kalau semuanya di dalam ada benda besi kecil, kawat kecil atau kaca kecil, pecahan kaca kecil atau kerikil, itu terasa sobat. Kalau semuanya kosong aman, berarti sudah aman sobat, nggak ada di dalamnya, aman gitu ya, nggak ada ini ya, kawat atau apa, nggak ada. Terus kemudian ada ini satu sobat, nah ini juga ya sobat, diperiksa gini, nanti terasa sobat, pelan-pelan ya sobat, jangan tenaganya jangan terlalu besar, takutnya obengnya masuk terlalu dalam juga ini ya sobat, bahaya bocor ya. Jadi pelan-pelan saja sobat, hati-hati, telaten. Ini juga kosong sobat, lubang ini juga kosong yang kecil. Oke, kita lihat lagi ke atas sobat, lihat lagi ke bawah. Ini lihat lagi ya sobat, ini ada lubang, kita cek juga sobat di dalamnya, takutnya ada kawat kecil atau besi kecil atau pecahan kaca kecil, beling gitu ya, atau kerikil kecil. Nah ini aman sobat, ini udah nggak ada sobat, terasa sobat biasanya kalau ada di dalam. Kemudian kita lihat, ini sobat, ini sudah satu putaran ya sobat ya, tadi sudah satu putaran terlihat. Nah, kita balik lagi. Nah ini sobat, ini ada semacam kayak cahaya silver kecil gitu ya sobat. Nah ini kemungkinan adalah besinya sobat. Kita pelan-pelan ya sobat, yang kita ambil. Nah sobat, terlihat ya, ini membuat bocor halus sobat, nggak terasa banyak, sehari 2 hari atau 3 hari kempis ini. Biasanya kita harus ambil sobat, karena kebetulan di dalam sudah ada cairan penambal otomatisnya, berarti nanti setelah ini keambil, lubang ini akan tertutup dari cairan penambal otomatisnya dari dalam, otomatis ya sobat. Nah, kita pelan-pelan saja sobat, telaten. Nah ini sobat, bentar sobat, telaten ini, sabar. Pelan-pelan ya sobat ya, untuk obengnya agar enggak, mudah-mudahan sudah bisa keambil dengan tang. Oh belum bisa sobat, belum dapat ini, sebentar teman-teman. Pelan-pelan ya sobat, supaya banyak nggak kena obengnya ya. Gini sobat, harus telaten. Udah hampir kena sobat. Nah, muncul itu. Nah kita pakai tang. Ini sobat, kawatnya kecil sobat, tapi masuk agak dalam. Kawatnya kecil. Nah ini sobat, kawatnya ini masuknya agak dalam sobat, oleh karena itu bocor halus. Berapa 2 hari baru kempes, 1-2 hari atau 3 hari kempes gitu. Ini ya sobat ya, terlihat ya, kawatnya kecil.
Nah ini di sini sobat tadinya. Oke, mantap, sudah dapat sobat. Bersyukur untuk kawat ini kita taruh di ini sobat, di kaca pembesar kawatnya ini. Kawatnya mana nih? Jatuh. Oh ini sobat. Nah ini sobat kawatnya. Nah ini kawatnya kecil. Oke sobat, kita sambung di part 2 ya sobat. Berhubung durasi sobat, untuk yang di pelek resinya sobat. Sebentar sobat ya.